Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Sirait dengan NIM F1C221038 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Nah, pokok pembahasan distribusi binomial ini ada materi prasyarat di mana ada kombinasi dan peluang, kemudian ada variabel acak dan distribusi peluang binomial. Materi prasyarat yang pertama itu ada kombinasi. Istilah kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. Untuk rumusnya itu ada NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial dengan N lebih besar sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan R. Contoh, dari 10 mahasiswa akan dipilih 4 orang untuk mengikuti lomba. Banyak cara untuk memilih mahasiswa tersebut adalah kita coba selesaikan menggunakan rumus kombinasi. Berarti N-nya sama dengan 10, R sama dengan 4. 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 10 dikurang 4 faktorial, maka 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 2 kali 3 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, nanti 6 faktorialnya dicoret dan kita setelah mencarinya hasil akhirnya itu adalah 210. Berarti untuk menentukan memilih mahasiswa yang akan ikut lomba dapat dicari menggunakan 210 cara. Oke, yang kedua ada peluang. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Untuk rumusnya peluang sama dengan NA per NS, di mana NA-nya sama dengan kejadian yang diinginkan dalam soal. Dan kemudian NS-nya sama dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. Kita masuk contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak. Berapa peluang terambil bola merah? Oke, kita jawab berarti A-nya sama dengan kejadian terambil 2 bola merah. Untuk mencari NA, kita menggunakan 4 kombinasi 2, di mana nanti hasil akhirnya itu adalah 6. Selanjutnya NS, 7 kombinasi 2. Nah teman-teman, kenapa 7? Ingat, NS tidak melihat syarat, tidak melihat warna, hanya melihat objek. Objeknya apa? Objeknya adalah bola. Jumlah keseluruhan bola itu ada 7 dan yang diambil itu ada 2. Berarti 7 kombinasi dengan 2. NS sama dengan 7 kombinasi 2 dan berarti 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Hasilnya nanti 21. Variabel acak. Definisi variabel acak. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel.
Nah, teman-teman kalau masih bingung, kita langsung masuk contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 5 bola merah. Diambil 2 bola sekaligus dan variabel acak X didefinisikan sebagai banyaknya bola kuning yang terambil. Nah, langkah penyelesaiannya, pertama kita buat tabel semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kan ada 2 bola, bola 1 dan bola 2. Maka kemungkinan yang terjadi itu kuning dengan kuning, kuning dengan merah, merah dengan kuning, dan merah dengan merah. Nah, setelah kita membuat tabel ini, oh ya teman-teman, dalam variabel acak kita diminta untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat tabel kemungkinan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya kita cari banyaknya kemungkinan bola kuning terambil sesuai dengan soal. Kita buat tabel ruang sampel dan nilai variabel acak. Untuk 0 bola kuning yang 0 yang tidak 0 terambil, seperti yang tidak ada warna kuning. Berarti kalau tidak ada warna kuning itu merah sama merah. Merah sama merah. Tidak ada warna kuningnya, 0. Sehingga nilai variabel acaknya itu 0. Selanjutnya untuk nilai variabel acak 1, berarti yang bola kuningnya terambil 1. Berarti ada kuning merah dengan merah kuning, sehingga dalam ruang sampelnya itu ada KM dan MK. Selanjutnya untuk nilai variabel acak 2, berarti yang kuningnya terambil 2 gitu. Berarti ruang sampelnya itu ada kuning dengan kuning. Yang terambil itu kuning dengan kuning dan ruang sampelnya itu adalah KK. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan menentukan untuk X itu menyatakan variabel acaknya. Untuk X yang X besar menyatakan variabel acaknya, sehingga X sama dengan 0, 1, 2. Nah, untuk X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Teman-teman, hati-hati di sini untuk X besar dan X kecil, dia memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, distribusi peluang binomial. Nah, apa sih ciri khas dari distribusi peluang binomial ini? Yang pertama, banyaknya percobaan diketahui dan tetap, yaitu N. Yang kedua, percobaan peluang ini hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, dinyatakan sebagai sukses atau gagal. Contoh, pelemparan koin. Ada angka dan gambar. Kalau misalnya suksesnya angka, maka gagalnya adalah gambar. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jika suksesnya adalah gambar, maka gagalnya adalah angka. Seperti itu. Selanjutnya itu peluang sukses itu dinyatakan dengan P dan peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q-nya itu sama dengan 1 dikurang P. Yang terakhir itu percobaan harus bersifat independen satu sama lain. Nah, teman-teman, untuk rumus distribusi peluang binomial itu ada P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana N itu merupakan jumlah percobaan dan X itu nilai yang diharapkan muncul, P peluang sukses, dan Q peluang gagal. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu hitunglah B dalam kurung 2, 5, dan 0,6. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita bisa langsung memperoleh dari rumus itu kan X,
N, P, eh, dan dari situ kita dapat menemukan bahwa N-nya sama dengan 5, X sama dengan 2, P sama dengan 0,6 atau 3/5. Q-nya kan 1 dikurang P sama dengan 0,4. Kalau dibuat pecahan itu 2/5. Oke, setelah kita menemukan N, X, P-nya, kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Nah, B dalam kurung 2, 5, 0,6 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 3/5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 3. Nah, nanti setelah kita menghitungnya, hasil akhirnya itu adalah 2 kali 3 pangkat 5/5 pangkat 4. Oke, untuk contoh kedua, Doni mengerjakan 4 soal pilihan jawaban. Tentukan peluang Doni menjawab benar 3 soal. Kita coba kerjakan. Untuk N sama dengan 4. Kenapa 4? Karena jumlah soalnya itu ada 4. Kita nyatakan suksesnya itu adalah Doni menjawab soal dengan benar. Sehingga peluang suksesnya atau P-nya itu sama dengan 1/4. Kenapa 1/4? Karena dalam soal kan ada 4 pilihan jawaban dan pasti hanya satu yang benar. Sehingga P-nya 1/4 dan Q-nya itu 3/4. Untuk X-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena Doni diharapkan menjawab 3 soal dengan benar. Nah, setelah kita mendapatkan N-nya, P-nya, Q-nya, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Dan setelah kita hitung benar-benar, maka hasilnya nanti adalah 3/64. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.